Moderator. Oh, langsung tanpa kajian ibu-ibu aja pakai moderator. Bapak-bapaknya malah pemalu ya. Jadi maksudnya nyindir, berarti ibu-ibunya nggak malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saya ngadepnya ke bapak-bapak aja ya, kameranya bonus karena lebih berhak dihormati yang hadir ya. Sedangkan yang menyimak ini haknya lebih kecil. Baik. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Suaranya kok jadi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini insyaallah kita akan mengawali kajian kita pada kitab Fikih Asmaul Husna. Sebuah pembelajaran yang sebenarnya amat sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Sayangnya kajian seperti ini tidak terlalu dikenal, tidak terlalu populer. Lebih populer kajian fikih salat, fikih ibadah yang lainnya, apalagi sekarang fikih muamalah, terasa lebih keren. Padahal fikih tentang Allah disebut para ulama, nanti juga akan kita baca di bab selanjutnya, apa istilahnya? Al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar adalah belajar tentang Allah. Dan di sini yaitu apa? Tentang nama-nama dan sifatnya. Maka melihat bukunya yang begitu tebal, yang pertama kita mohon kepada Allah adalah agar diberikan pertolongan mengkaji buku ini. Yang kedua apa? Diberikan pertolongan dengan umur yang berkah. Gitu ya. Nggak tahu akan selesai kapan, yang penting kita diberikan cukup umur yang berkah. Yang berikutnya juga saya mengingatkan, ilmu ini dasarnya ingatan kita. Berbeda kalau kita belajar apa? Salat. Itu ilmu yang dipraktekkan setiap hari. Belajar wudhu, ilmu yang dipraktekkan setiap hari. Sehingga insya Allah nggak ada orang kalau sudah belajar salat, tahu tata cara salat yang benar, terus kok lali. Iku berarti ilmune nggak tinggu. Berarti nggak sholat, kan gitu ya. Tapi ilmu ini basisnya adalah ingatan kita, sehingga kita ingat siapa Allah, gitu ya. Nah, masalahnya ingatan kita bagaimana? Nggak belajar, nggak bisa, begitu belajar lupa.
Oke. Bahkan kayak ketika ngaji kayak gini koyo ya omong tak manduk ya. Tekan parkiran wis lali ya. Apalagi pekan depan ditanya ustadznya. Apalagi kajiannya 2 pekan sekali. Makanya yang menyimak ini saya sering mengingatkan teman-teman. Murojaah. Bahkan jadikan apa? Buku ini bacaan harian kita. Supaya kita benar-benar mengenal siapa? Rob kita. Kita punya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan jatuh cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal siapa Allah? Maka bukan guyonan, bukan sekedar basa-basi. Saya itu sering mengingatkan teman-teman apa? Ayo murojaah, ayo baca lagi. Berarti poin berikutnya apa? Punya bukunya. Nah, saya lihat ini banyak yang belum punya bukunya. Monggo. Beli sendiri juga nggak apa-apa. Nah, itu ya. Cuman saya sarankan beli di penerbit langsung. Gitu ya. Beli di penerbit langsung. Kenapa? Saya punya pengalaman kurang mengenakkan. Dan ini realita yang terjadi ketika mau memulai kajian tafsir sholat. Saya menghubungi Ustadz Ami, ternyata waktu itu sedang ada revisi tafsir sholat. Sehingga beliau mengatakan sekarang kosong Ustadz. Nggak ada karena sedang revisi. Maka kemudian muncul yang biru itu ya. Itu sempat vakum. Nah saya coba cari di marketplace. Ada beberapa yang nawarkan. Waktu itu kalau nggak salah yang edisi sebelumnya, yang putih itu harganya sekitar 100 ribuan. Ternyata di marketplace itu bahkan ada yang menjual di bawah 50 ribu. Masya Allah, kok murah sekali. Saya kemudian apa? Chat adminnya. Ini original. Apa jawabnya? Reprint. Apa reprint itu? Alias bajakan. Ternyata Masya Allah, buku-buku agama itu ada yang berani bajak. Dan itu kemudian saya dapati pada apa? Ketika saya mengawali kajian buku ini, yang buku ini, Fikih Asmaul Husna di Ponorogo. Ketika saya mengawali membaca pendahuluannya, ada jamaah yang bawa buku, dia cari-cari nggak ketemu. Saya akan sebutkan halamannya, cari-cari nggak ketemu tuh. Terus coba tak lihat, ternyata bukunya itu lebih kecil. Ukuran buku tulis. Subhanallah. Buku ini ternyata juga ada yang membaca. Maka saran saya, coba beli di penerbit langsung. Kelihatannya pustaka Imam Syafi'i, dan saya sarankan yang terbitannya pustaka Imam Syafi'i. Karena ini ada 2 versi. Yang saya tahu, terjemahan itu ada yang biru itu dan ada yang putih. Saya menyarankan yang terbitan Imam Syafi'i. Saya nggak punya saham di sana. Tapi dari pengalaman saya, terjemahannya lebih nyaman untuk dibaca yang versi Imam Syafi'i. Sehingga teman-teman yang belum punya bukunya, saya sarankan beli. Kalau ada yang kesulitan, insya Allah kita buka opsi nyicil. Silahkan nanti japri ke saya. Itu ya. Nyicil harganya tetap sama. Atau yang nyicil pun ada kesulitan, silahkan japri. Itu ya. Kita harapkan semua punya bukunya. Untuk apa? Supaya bisa murojaah.
Karena ilmu itu harus dimurajaah. Dan tujuan kita hadir apa? Untuk menuntut ilmu, bukan cuma kumpul-kumpul. Gitu ya. Jelas nggih? Semoga Allah menolong kita, memberkahi waktu dan umur kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam, marilah selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan awali dari pendahuluan di halaman XIII. Ya, belum masuk halamannya pertama, tapi sebelumnya itu. Dan ini mengingatkan kepada semua, kalau membaca buku mulailah dari apa? Muqaddimah, pendahuluan. Nah, karena mungkin ini juga terjadi kepada yang lain. Saya dulu kalau baca buku apa? Langsung saja kepada isinya. Atau bahkan kadang dipilah-pilih. Nah, ini kurang tepat. Membaca buku itu mulailah dari pendahuluan. Kenapa? Kita akan tahu kenapa buku itu ditulis. Kita tahu isi global dari buku itu. Atau kalau ada hal-hal yang menjadi kekhususan pada buku itu. Seperti bagi yang belajar kitab Bulughul Maram misalnya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau itu bikin rumus khusus dalam Bulughul Maram yang kemudian ini menjadi rumus yang lainnya. Apa? Oh, kalau riwayat Bukhari dan Muslim disebut muttafaqun alaih. Kemudian apa? Kalau riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad disebut apa? Rawahus thalathah. Diriatkan 3 imam. Kalau rawahul arba'ah, diriatkan 4 imam. Siapa 4 imam ini? Kalau 3 kan tadi Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Kalau 4 berarti? Bukan. Ashabus Sunan. Itu ya. Apa? Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kalau 5, 4 ini plus Imam Ahmad. Kemudian apa? Sab'ah. Semuanya, gitu ya. Nah, itu didapati di mana? Di muqaddimah. Maka baca muqaddimah itu penting. Bukan hanya bahasa basi. Nah, kita baca apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Dan ini penting, apalagi dalam suasana sekarang mungkin sebagian merasa khawatir, merasa pesimis dan sebagainya. Maka Allah Maha terpuji dalam kebaikan, kenikmatan maupun dalam kesempitan dan ujian. Nah, maka dalam kebaikan, kenikmatan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan dalam kesempitan, kesulitan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dia yang memiliki sifat mulia dan agung, dialah yang Maha Esa, dialah tempat meminta segala sesuatu, dialah yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya, dia yang Maha Besar, Maha Tinggi. Subhanallah. Ini baru sebagian nama dan sedikit dari apa? Sifat yang bisa kita fahami. Sedangkan masih begitu banyak nama-nama yang semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah. Yang tadi dalam pembahasan tafsir salat sudah kita singgung sedikit. Di mana orang sangat bersyukur
ditunjuki kepada agama yang hak ini. Di saat banyak orang apa? Menyembah sapi, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah manusia. Kita ditunjuki kepada agama yang hak. Menyembah yang memang hak untuk apa? Disembah. Zat yang maha sempurna. Yang kita katakan tadi apa? Kesempurnaannya mutlak. Yang kalau kita mau merenungkan diri kita, ini juga sering kita sampaikan, apa itu? Dengan makhluk yang banyak kekurangan saja, kita itu bisa jatuh cinta. Pasangan kita, kalau kentut bau nggak? Hah? Kalau keringetan, kecut nggak? Itu saja bisa bikin jatuh cinta. Lalu bagaimana dengan Allah yang maha sempurna? Kok kita tidak jatuh cinta? Ini ada yang nggak beres. Ada yang perlu dikoreksi. Dialah yang memiliki nama-nama yang maha indah, yang terindah, yaitu Asmaul Husna. Dan segala sifat yang mengandung ketinggian, keagungan, dan juga kesempurnaan. Inilah sesembahan kita. Ini kelihatannya volumenya agak perlu dikurangi aja. Maka subhanallah, inilah sosok, inilah zat siapa? Tuhan kita. Sempurna dari segala aspek. Zatnya, namanya, sifatnya. Gitu ya. Kemudian kita pun bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Orang kalau mengenal Allah sebenar-benarnya, dia tidak akan mensekutukan Allah. Dia dengan rela untuk menghamba kepada Allah saja. Maha suci Allah. Dia sama sekali tak memiliki sekutu, tandingan, ataupun penyerupa. Dan itu disebutkan, diucapkan dari dalam hati. Bukan sekedar omongan yang kemudian apa? Perbuatannya bertolak belakang dengan omongannya. Lihat betapa banyak orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap hari. Tetapi ketika ada hajat gimana? Pasang sajen. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika punya hajat, datang ke kuburan. Sekilas berita itu saya nggak usah sebutkan lah daerahnya. Itu ada perselisihan tanah. Warga kampung menganggap tanah itu di situ dulu bagian dari punden. Tapi pemilik enggak mengatakan enggak ada punden di sini. Kemudian diklarifikasi kepada generasi yang sepuh-sepuh. Salah satu yang sempat lewat di beranda saya itu mbah-mbah putri. Mungkin usianya sudah 7 bulan atau 80-an. Iya, mbiyen kowe ning kono ya ana punden. Yen loro ya dorono. Subhanallah.
Ini realita yang ada di hadapan kita. Bahwa ternyata masih ada saja yang dianggap orang tuh omong kosong, nuduh musyrik dan sebagainya. Kenyataannya demikian. Bahwa masih ada keyakinan kalau ada hajat-hajat tertentu datang kemana? Ke kuburan. Ke pohon yang dikeramatkan, ke batu yang dikeramatkan. Subhanallah. Inilah kenapa kita ini harus bersemangat apa? Belajar tentang tauhid dan mendakwahkannya. Karena problem negeri kita ini bukan problem apa politik. Sebagian umat Islam itu, wah kita ini masalahnya nggak punya politik Islam. Presiden kita dari yang pertama sampai yang sekarang keberapa ini? Ke-8. Hah? Subhanallah. Semuanya muslim bukan? Muslim. Punya problem politik di mana? Dari yang pertama sampai ke-8 semuanya muslim. Anggota DPR MPR-nya juga mayoritas muslim. Ada yang mengatakan problem kita ekonomi. Orang Islam yang sugih ya akeh. Problem kita akhlak katanya. Masya Allah, orang Indonesia itu kalau jenengan pernah keluar negeri, orang yang paling berakhlak. Yang gampang aja, yang pernah haji, pernah umroh. Kalau yang baru tanyakan, kalau jenengan ziarah haji, tanyakan. Di sana itu orang paling sopan orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau mau cari soft gimana? Muter sana, muter sini. Orang luar sana kalau mau cari soft gimana? Sirah ya langkai. Gitu ya. Orang Indonesia orang paling beradab. Subhanallah. Lalu problemnya apa? Problemnya ya tadi. Kalau punya hajat, pasang sesajen. Gitu ya. Baru kemarin saya ngobrol dengan teman. Iya Ustaz, saya ingat. Dulu waktu saya kecil itu, di kampung saya, kalau ada orang mau punya hajat, ke kuburan bawa ayam disembelih di sana. Subhanallah. Maka ini problem kita. Orang mengucapkan kalimat syahadat. Orang mengucapkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tidak tahu apa? Maksud dan tujuannya. Tidak kenal kepada siapa dia berikrar. Kemudian dilanjutkan, aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Teladan bagi seluruh hamba. Sayangnya lagi-lagi apa? Omongan hanya sekedar omongan. Setiap pertemuan, apalagi pengajian, pasti kita diingatkan untuk bersolawat kepada apa? Teladan kita. Tapi nyatanya hidupnya tidak meneladani Rasulullah SAW. Katanya teladan. Gitu ya. Katanya panutan, tapi enggak dinut. Akhirnya ucapan hanya omong kosong. Bahasa hari ini apa? Omon-omon. Nah. Maka beliau adalah teladan. Dalam hal apa? Niat, ucapan, maupun perbuatan. Salawat dan salam serta keberkahan semoga senantiasa tercurahkan bagi beliau, juga bagi para sahabat dan keluarga beliau. Dan kelihatan sahabat ini sebenarnya mencakup seluruh umatnya. Ketika dikatakan secara umum. Termasuk kita semuanya, Allahumma amin. Wa ba'du. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang buku ini. Buku ini berisi kumpulan tulisan yang amat bermanfaat dan berguna dengan izin Allah. Bukan karena beliau sombong, memuji dirinya, enggak. Tapi ini motivasi. Supaya kita yang mendengar, yang membaca apa termotivasi. Gitu ya. Sehingga buku ini sangat apa? Bermanfaat insya Allah. Dengan izin Allah.
seputar fikih, yaitu pemahaman Asmaul Husna. Inilah ilmu fikih yang paling mulia dan bermanfaat, yang kita sebut dengan apa tadi? Al-Fiqhul Akbar. Fikih yang paling besar, fikih yang paling penting. Di dalam buku ini saya menjelaskan lebih dari 100 Asmaul Husna. Ustadz katanya Asmaul Husna 99. Ya, nanti kita akan jelaskan, tapi sekilas bahwa hadis-hadis yang menyebutkan 99 nama itu tidak ada satupun yang sahih. Artinya yang merincikan 99 nama. Semuanya dhaif. Dan di antara yang menyebabkan dhaifnya apa? Hadis-hadis tersebut ada kontradiksi. Yang riwayat ini menyebutkan nama-nama ini, yang ternyata apa? Dalam riwayat yang kedua ada sebagian nama yang tidak disebutkan, tapi diganti dengan nama yang lain. Sehingga total nama yang disebutkan para ulama setelah mereka meneliti itu sekitar 150-an nama. 87 di antaranya mereka sepakat, sisanya apa? Mereka berbeda pendapat. Apakah ini masuk nama atau tidak? Termasuk yang menyimak kajian apa? Sabtu pagi, yang terakhir kita pelajari apa? Nama Allah Al-Muhsin. Apakah Al-Muhsin itu termasuk nama Allah atau tidak? Maka penulis di sini termasuk yang menguatkan itu nama Allah. Bahkan beliau menyebutkan ada 50 lebih nama ulama pakai nama Abdul Muhsin. Penjelasan setiap Asmaul Husna tersebut diawali dengan pengantar dasar seputar fikih, yaitu pemahaman masalah yang agung ini. Jadi Masya Allah, nanti kita akan membaca pengantarnya itu dari halaman 1 sampai halaman 133. Jadi 133 halaman itu apa? Pengantarnya. Karena sebenarnya belajar Asmaul Husna itu mudah. Belajar apa? Nama dan sifat Allah itu mudah. Tapi gara-gara masuk filsafat dalam pembelajaran ini, maka para ulama harus bikin batasan-batasan, kaidah-kaidah, supaya kita tidak salah paham dengan adanya syubhatnya orang-orang filsafat. Muncullah kelompok apa? Mu'tazilah dan kawan-kawannya. Ada yang sampai apa? Menolak menetapkan nama maupun sifat Allah. Kalau Allah punya nama, punya sifat, berarti seperti makhluk. Ada yang masih mending, mau menetapkan nama tapi tidak mau menetapkan sifat. Ada yang agak mending lagi, menetapkan sebagian nama dan menetapkan sebagian sifat. Tapi ya semuanya salah. Itu ya. Maka sebenarnya belajar nama dan sifat Allah itu mudah. Apa buktinya mudah? Orang Badui itu saja bisa paham agama ini. Apalagi orang-orang terpelajar, gitu ya. Itu seharusnya bisa paham. Tapi gara-gara syubhat, ini yang kemudian para ulama harus menulis panjang lebar tentang nama dan sifat Allah. Agar apa? Membentengi kita dari syubhat-syubhat tadi. Dalam penyusunannya, saya memilih kosakata yang jelas dan gaya bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini khususnya yang belajar bahasa Arab dan membaca apa kitab aslinya, maka subhanallah, buku ini termasuk apa? Mudah untuk dipahami. Saya juga menekankan sisi penyajian ayat dan dalil-dalil terkait yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan semuanya berangkat dari apa? Dalil. Tidak apa? Sembarangan.
dengan menjelaskan aspek peribadahan yang mudah dipraktikkan dan pengaruh-pengaruh keimanan yang merupakan inti keimanan kepada nama-nama Allah. Yang tidak kemudian kalah penting dalam belajar ini pengaruhnya belajar Asmaul Husna terhadap ibadah kita. Maksudnya Jangan sampai kita belajar hanya jadi wawasan. Terus ibadah kita ya tetap begitu-begitu saja. Terus akhlak kita tetap begitu-begitu saja. Ini tidak diharapkan. Karena kita semakin kenal dengan Allah, maka seperti yang dikatakan dalam ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya siapa? Orang-orang yang berilmu. Berarti kita ini semakin berilmu seharusnya semakin takut kepada Allah. Karena orang kalau nggak punya rasa takut, itu ya, ini saya sampaikan dalam beberapa kajian, sempat ketika kita mengikuti berita-berita dunia ini ya, itu sempat disampaikan Profesor Salim Said yang dikenal pengamat militer dan sebagainya. Itu beliau mengatakan, kenapa Israel itu bisa kuat? Karena punya rasa takut. Takut sama siapa? Negara-negara Arab sekitarnya. Dia negara kecil di tengah lingkup bangsa Arab. Kenapa Taiwan bisa kuat? Takut diserang Cina daratan. Kan itu ya. Kenapa Singapura begitu kuat? Karena negara kecil Cina, kemudian di sekitarnya Melayu yang banyak. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia nggak punya rasa takut. Sama Tuhan pun nggak takut. Problemnya begitu. Maka seharusnya dengan kita belajar nanti rasa takut kita kepada Allah semakin besar. Maka semoga para pemimpin kita mau belajar ya. Mengenal Tuhannya. Sehingga mereka juga punya rasa takut. Tapi sebelum kita berharap mereka, coba introspeksi dulu. Kita sebagai rakyat juga punya rasa takut nggak? Jangan-jangan rakyatnya juga nggak punya rasa takut. Tapi menuntut pemimpinnya punya rasa takut. Maka mari, semoga usaha kecil ini bisa merubah negeri kita, keadaan negeri kita. Karena inilah bukti cinta NKRI. Bukan hanya dalam slogan, omongan, NKRI harga mati. Tapi malah korupsi. Enggak. Yang cinta NKRI, yang mau belajar agama, yang mau menjalankan agama. Kenapa? Insya Allah dengan orang menjalankan agama, kita dijauhkan dari fitnah dan bala. Tapi kalau kita menjauhi agama, mudah bagi Allah untuk menghancurkan sebuah bangsa negara. Lihat Persia. Sudah sirna. Padahal negara adidaya di masanya. Demikian pula berpengaruh pada akhlak kita. Kita akan belajar misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha pengasih, lagi maha penyayang. Berarti apa yang diharapkan? Kita menjadi orang yang belajar mengasihi, menyayangi. Makanya selalu saya katakan, gitu nggih. Dengan ngaji kita seharusnya semakin baik. Nih para suami semakin sayang kepada istrinya. Ibu-ibu juga semakin hormat, taat kepada suaminya. Itu berarti ilmunya manfaat. Karena ilmu itu pasti berpengaruh pada seorang. Kalau ilmunya berkah. Kalau ilmunya bermanfaat. Saya juga banyak mengutip pendapat ulama yang mumpuni di bidangnya. Dan ketika beliau menjelaskan bukan datang dari beliau sendiri. Atau apalagi dari saya.
Tapi dari mana? Dari para ulama, dari terdahulu, dari para sahabatnya. Dari para sahabat Nabi SAW. Ulama-ulama setelahnya. Terutama siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan muridnya Al-Allamah Ibnu Qayyim. Serta Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau Sa'di. Semoga Allah curahkan rahmatnya kepada mereka semua. Rahimahumullah. Kenapa 3 ulama ini khususnya? Karena mereka dianggap sebagai para peneliti. Yaitu yang meneliti perkataan ulama-ulama sebelumnya, dibuat kesimpulannya, digabungkan dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga ini buku ini sebenarnya, kemudian beliau menerangkan dari mana asal muasal buku ini. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan materi kajian saya pada salah satu program di Radio Al-Quranul Karim Arab Saudi. Yang kita kenal dengan apa? Idzaatul Quran. Radio Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga negeri ini. Amin. Dan negeri kita juga, Indonesia. Tepatnya pada program mingguan yang mencapai 82 kali pertemuan. Beliau saja yang menyampaikan langsung itu 82 kali pertemuan. Berarti kalau dibagi 2 pekanan, butuh berapa bulan? 41 bulan. Kalau kita ini baca bahasa Arabnya tok. Nah, kita ini baca terjemahannya. Yang biasanya terjemahan lebih panjang daripada teks Arabnya. Berarti kalau 41 bulan berapa tahun? 3 tahun lebih. Berarti ya, siapkan nafasnya, siapkan umurnya, itu ya. Hari ini berapa orang, Pak Gun? Absen ya? Nanti dijapri yang protoli. Pokoknya yang absen nanti dijapri. Japri dijawabi para niomai. Iya. Jangan sampai kita ini hangat-hangat bubur ayam. Cuman panas, hangat di depan. Gitu ya. Ini yang disebutkan Imam Syafi'i, belajar itu butuh tuluz zaman. Panjang waktunya. Gitu ya. Maka semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semua. Demikian pengantar singkat saya, terus terang. Saya bukanlah orang yang paling berkompeten di bidang ini. Masya Allah. Beliau itu dikenal doktor termuda dalam bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Ternyata beliau masih tawadhu, begitu tawadhunya. Dan yang sering mengikuti kajian Ustadz Firanda itu akan mendengar banyak cerita tentang beliau. Karena Ustadz Firanda itu cukup dekat dengan beliau ini, banyak, Masya Allah, kisah-kisah luar biasa. Tentang apa? Syekh Abdul Razak ini. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Ya. Beliau orang yang sangat tawadhu. Salah satu kisah yang sering diceritakan apa? Pernah datang orang kepada beliau. Syekh, si fulan menghibai Anda, katanya jenengan begini dan begitu. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Yang dia tahu hanyalah sebagian kecil dari keburukan saya. Kita itu kalau dihibai orang kan paling A dan B dan C, gitu ya. Mentok-mentoknya sampai F, iya. Padahal keburukan kita A sampai Z. Subhanallah. Tapi kadang kita baru diomong A, min saja sudah apa? Mencak-mencak. Padahal kenyataannya kayak ngono gitu. Bahkan lebih parah. Subhanallah. Beliau mengatakan, saya ini bukan orang yang kompeten. Posisi saya di sini mirip seperti ungkapan seorang penyair. Asiru khalfa rikabin nujbi dha'arajin mu'ammalan jabara ma laqaitu min aywaji. Saya bacakan terjemahannya langsung saja. Aku berjalan ikut rombongan orang terhormat, walau aku terpincang, berharap kepincangan yang kualami dapat teratasi. Ini ungkapan penyair yang menunjukkan apa? Ketawaduan seorang.
ketika apa? Ingin mengungkapkan saya ini bukan orang yang pertama dalam membuat satu masalah. Tapi di depan saya itu ada orang-orang hebat. Saya hanya pengikut di belakang yang apa? Kaki saya saja pincang. Artinya yang di depan saya orang-orang kuat, orang-orang sehat, saya ini penuh kekurangan. Jika aku berhasil menyusul mereka setelah mereka mendahuluiku, betapa banyak orang seperti itu mendapat kemudahan dari Rabb langit. Kalau saya dengan pincang ini bisa menyusul orang yang sehat berjalan apa? Semua berkat kemudahan Allah. Kalau saya yang tidak kompeten, bukunya bisa manfaat, itu semua atas kemudahan dari Allah. Ingat, bukan aku, tapi semua karena Allah. Jika aku masih saja berjalan di muka bumi tanpa henti, bagi yang memiliki kepincangan seperti itu, tidaklah masalah. Seandainya apa? Kok banyak kekurangan dari karyaku? Ya itulah hasil kekurangan manusia. Yang penting aku terus berusaha. Maka kemudian beliau menambahkan, saya selalu bermohon kepada Allah yang maha mulia, maha hidup, maha terus-menerus mengurusi makhluknya, maha esa. Dia tempat meminta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, pemilik keagungan dan kemuliaan. Dialah yang memudahkan tersebarnya manfaat dari ilmu ini melalui siaran radio. Semoga dia juga yang akan memudahkan tersebarnya manfaat ilmu ini melalui tulisan ini. Kalau siaran radionya kan sudah terjadi. Ketika beliau ingin menyampaikan ini lebih luas lagi dengan tulisan, maka beliau kembalikan. Semua itu disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu juga yang tadi kita sebutkan. Ketika kita nanti belajar ini dengan baik insya Allah, itu akan menambah intensitas kita dalam apa? Berdoa. Karena doa itu sebenarnya menunjukkan kualitas tawakal kita kepada Allah. Semakin hebat tawakal orang kepada Allah, semakin banyak dia berdoa. Maka silahkan lihat diri kita masing-masing. Kita ini banyak berdoa atau enggak? Kalau kita termasuk orang yang banyak berdoa, berarti kualitas tawakal kita kualitas yang baik. Semoga Allah mencatat amal ini sebagai perbuatan yang ikhlas, hanya mengharap ridhonya. Dan ini yang paling penting. Bahwa setiap amal kita landasannya apa? Ikhlas. Semoga semua pihak yang berpartisipasi mencetak dan menerbitkan buku ini, serta segenap pembacanya kelak dikumpulkan dalam surga yang berlimpah kenikmatan. Allahumma amin. Subhanallah. Beliau tidak lupa untuk berterima kasih. Setelah bersyukur kepada Allah, bersyukur juga berterima kasih kepada siapa? Manusia. Penulis selalu memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua ganjaran yang sempurna. Sesuai sabda Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah memiliki 99 nama. Jumlahnya 100 kurang 1. Siapa saja yang mampu menghitung, menghafal. Nanti akan ada dalam pengantar penjelasan lebih lanjut tentang kata menghitung ini. Keseluruhan nama tersebut, maka dia dijamin masuk surga. Maka semoga duduk kita seperti ini dan kesiapan kita insya Allah untuk duduk bertahun-tahun ke depan mempelajari ini, bagian kita sedang menghitung, bagian kita sedang memahami dan menghafalkan nama-nama Allah yang itu menjadi jalan kita menuju surga. Allahumma amin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu ampuni dosa, kesalahan dan ketidaktahuan saya, serta perbuatan saya yang sia-sia. Subhanallah. Kembali ini tawaduknya beliau. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberi hidayah kepada saya agar senantiasa menapaki jalannya yang lurus,
Sesungguhnya Allah sebaik-baik tempat meminta dan semulia-mulia tempat menggantungkan harapan. Cukuplah bagi kita Allah sebagai sebaik-baik penolong. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak lupa senantiasa memujinya dengan pujian terbaik dan berlimpah yang diberkahi atas segala anugerah dan karunia-Nya, sehingga saya diberikan kemudahan dalam menyusun dan menerbitkan buku ini. Saya memohon kepada Allah agar menerima amal ibadah ini dengan penerimaan yang terbaik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahumma amin. Padahal karya beliau ini luar biasa dan karyanya banyak sekali. Itu pun masih bermohon apa? Agar diterima. Tak lupa juga setelah bersyukur kepada Allah, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam menerbitkan buku ini, baik berupa sumbangsih pemikiran, saran, koreksi, telaah, pencetakan, dan penerbitan. Jadi ini apa? Bagian man la yaskurullah man la yaskurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada siapa? Manusia. Serta kepada semua pihak yang mengalih bahasakan naskah ini. Artinya buku ini memang banyak diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Termasuk yang sedang kita baca. Kita dimudahkan, gitu nggih. Kalau nunggu lulusnya bahasa Arab, sudah sampai mana bahasa Arabnya? Kapan lulusnya? Nah, alhamdulillah kita dimudahkan ada terjemah. Sehingga kita nggak punya alasan untuk tidak belajar, gitu nggih. Secara khusus ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada ayahanda yang tercinta. Masya Allah. Ya. Ini selalu mengharukan. Kalau kita berbicara orang tua yang saleh dan anak yang saleh. Beliau sekarang ini mengajar di Masjid Nabawi, duduk di kursi yang dulu ayahanda beliau duduk di situ. Karena Syekh Abdul Muhsin Al-Badr itu sudah mengundurkan diri dari ngajar. Dan subhanallah, semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Gitu ya. Tapi lihat, diawali dari apa? Orang tua yang juga berusaha menjadi sosok yang saleh. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pahala dan ganjaran, juga mengangkat derajatnya pada kedudukan mulia. Amin. Beliau telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan bacaanku dengan seksama. Jadi Masya Allah. Gitu ya. Belajar antara bapak dan antara anak kepada bapaknya. Maka semoga kita diberikan kesabaran seperti ini. Mendidik anak-anak kita. Gitu ya. Khusus yang muda-muda ini. Yang alhamdulillah. Jenengan sudah belajar sedari muda. Nanti kalau dikaruniakan anak-anak gitu ya, didiklah dengan yang baik. Sedangkan kita yang sudah terlanjur, nggak ada kata terlanjur. Mari kita tetap berusaha mendidik anak-anak kita gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Beliau juga memberiku beberapa catatan berharga dan bimbingan yang bermanfaat. Bahkan beberapa perbaikan. Semoga Allah memberi beliau pahala yang sesuai dengan kebaikannya. Allahumma amin. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau diberikan keberkahan dalam kehidupan dan keturunannya. Juga diberi umur panjang yang diisi dengan ketaatan kepada Allah dan amal kebajikan. Allahumma amin. Tak ketinggalan ucapan terima kasih saya kepada guru yang mulia Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil yang berkenan meluangkan waktunya untuk menelaah isi buku ini dan merekomendasikannya. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan sebaik-baik pahala. Itu kemudian tulisan yang sebelum ini. Yang ingin membaca, silakan dibaca sendiri rekomendasinya dari guru beliau ini. Seingat saya ini beliau sudah meninggal. Syekh Abdullah Aqil ini, rahimahullah. Kalau bapaknya sendiri malah masih ada. Usianya sudah 90-an lebih, sudah sepuh. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam teruntuk untuk Nabi kita Muhammad SAW
beserta keluarga dan segenap sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan, mengampuni dan memberikan rahmatnya kepada penulis beserta kedua orang tuanya dan kaum muslimin semuanya. Amin. Awal Jumadil Akhirah 1429 Hijriah. Berarti sudah 28 tahun yang lalu buku ini ditulis, gitu ya. Alhamdulillah kita bisa mengawali dan semoga Allah menolong kita sampai nanti menyelesaikannya. Allahumma amin. Taib, ini mukadimah ya, pas ya insyaallah. Belum ada pertanyaan ya? Atau ada pertanyaan? Oke, sambil mungkin kalau ada, monggo koreksi, tambahan atau usulan atau pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya keberkahan pada ilmu kita, harta dan keluarga kita. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk program buku yang nyicil tadi mungkin bisa ditangani oleh di sini sendiri. Oke, baik. Alhamdulillah, mungkin karena dari nanti bisa japri ke saya atau ke nomor masjid juga bisa. Nanti untuk cicilannya berapa itu monggo nanti di anu sendiri, nggak apa-apa. Sesuai kemampuan masing-masing. Oke, ini sesuai keinginan sendiri-sendiri. Misalnya mungkin 5.000 per datang atau 10.000 atau sekali datang langsung lunas juga bisa. Dicicil sekali ya. Jadi nggak cicil gitu. Oke, mungkin itu aja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit duluan. Monggo saya.